Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sibatul Hamdi, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, jurusan Sistem Informasi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu aplikasi yang bernama Sharp S4 HANA, yang dimana aplikasi ini merupakan manajemen persediaan inventory atau merupakan aplikasi dari ERP yang dimana ini bisa kita gunakan dalam memanage atau mengatur uh, inventory atau barang-barang yang ada di perusahaan kita. Nah, Sharp atau uh, kita bisa sebut Sharp Sana itu adalah sistem ERP modern yang mengoptimalkan proses bisnis secara keseluruhan dengan teknologi in-memory database Sharp Sana. Sistem ini itu memungkinkan analisis data real-time, otomatisasi proses, serta integrasi cerdas untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam manajemen persediaan dan area lainnya. Nah, konsep dasar dari Shapsana ini itu eh, dari ketersediaan material, itu manajemen persediaan bertujuan untuk menjamin ketersediaan material yang diperlukan dalam proses produksi dan penjualan. Sistem Shapsana ini itu memastikan bahwa setiap barang dapat diakses tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung kelancaran operasional dari sebuah perusahaan. Nah, dalam mengoptimalkan tingkat stok, menggunakan Sharp S4 ini, itu perusahaan dapat mengoptimalkan stoknya untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Hal ini itu membantu dalam mengurangi biaya penyimpanan sambil memastikan bahwa material selalu tersedia saat dibutuhkan. Nah, dalam Shapshana, struktur organisasinya itu memainkan peran penting dalam manajemen persediaan. Terdapat beberapa elemen kunci termasuk plan, storage location, component code, dan valuation arena yang memungkinkan perusahaan itu melacak dan mengelola setiap pergerakan barang secara efektif. Jadi di Shapsana ini kita bisa melihat barang-barang kita itu bergerak kemana, seperti kita misal bergerak di kayak dijual atau dikonsumsi oleh karyawan dan sebagainya, itu bisa kita lacak. Lalu fitur utama dari Shapsana ini itu yang pertama ada pergerakan barang, di mana kita bisa mengelola penerimaan dan pengeluaran barang secara efisien. Dan kedua ada nomor seri. Nomor seri ini itu bisa melacak setiap unit barang yang memiliki nomor seri yang unik. Stok fisik. Nah, stok fisik ini memungkinkan perhitungan stok aktual untuk akurasi data dalam perusahaan kita. Lalu ada penilaian dan penentuan akun. Itu menentukan nilai persediaan secara otomatis dalam sistem. Ada manajemen batch, yang dimana kita dapat mengelola barang berdasarkan batch untuk kualitas yang terjamin. Setelah itu ada integrasi modul, yang dimana dapat menghubungkan modul lain untuk aliran data yang lancar. Lalu ada jenis-jenis stok. Nah, jenis-jenis stok dalam Shapshana ini, itu yang pertama ada unrestricted stock atau barang siap digunakan atau dijual. Nah, stok ini itu dapat langsung digunakan dalam proses penjualan kita. Yang kedua ada quality inspection stock atau barang dalam proses pemeriksaan. Nah, dalam stok ini itu barang-barangnya itu diuji untuk memenuhi standar kualitas dari perusahaan kita. Lalu ada stok intrinsik di mana barang itu dalam pengiriman. Nah, ketika stoknya itu uh, berada di status stok in transit, artinya stok itu sedang dalam perjalanan antar lokasi penyimpanan. Lalu ada blocked stock, di mana barang itu tidak bisa digunakan atau stok itu tidak diizinkan untuk digunakan karena kerusakan atau telah memasuki waktu expire. Nah, lalu ada consignment stock, di mana barang milik vendor. Nah, stok yang dimiliki vendor itu adalah stok yang disimpan di dalam gudang. Lalu ada keunggulan dari Sapsana ini. Nah, keunggulan dari Sapsana yang pertama ada real time. Semua transaksi dalam Sapsana itu diperbarui secara langsung. Ini dapat meningkatkan visibilitas stok secara akurat. Lalu yang kedua ada antarmuka. Nah, antarmukanya ada Subfiori. Subfiori ini menyediakan antarmuka yang intuitif untuk transaksi dan analisis yang mudah
ketika kita ingin menganalisis sebuah data dari stok. Yang ketiga ada sederhana. Nah, Shapshana itu adalah model data yang lebih sederhana, di mana mengurangi kompleksitas dan mempercepat akses informasi mengenai stok yang ada di perusahaan kita. Lalu yang terakhir adalah analitik, di mana embedded analytics itu menawarkan laporan interaktif untuk memantau kinerja persediaan secara efektif. Nah, ini merupakan contoh proses bisnis dari Shapshana, di mana yang pertama ada penerimaan barang. Penerimaan barang adalah proses penting dalam manajemen persediaan. Nah, barang yang diterima dari vendor ini dicatat dalam sistem Shapshana. Lalu sistem ini meningkatkan stok dan akun akuntansi terkait, serta memastikan ketersediaan material untuk proses produksi dan pengeluaran dan penjualan. Lalu pada pengeluaran barang, itu terjadi saat barang itu dikeluarkan untuk diproduksi atau dikirim ke pelanggan. Nah, sistem Shapshana secara otomatis mengurangi stok, mencatat biaya terkait, dan memastikan pelacakan yang akurat dari setiap pergerakan dalam rantai pasokan. Nah, lalu masuk pada analitik dan pelaporan, laporan persediaan yang efisien. Shapshana ini itu menyediakan laporan analitik yang komprehensif, di mana memungkinkan pengguna untuk memantau nilai persediaan secara real time serta memberikan wawasan penting untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis terhadap perusahaan. Lalu ada tantangan implementasi dari Shapshana. Nah, Shapshana itu tantangannya adalah ketidaksesuaian data master material. Sering itu menjadi hambatan dalam implementasi Shapshana. Data yang tidak akurat dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses bisnis, menyulitkan analisis, dan mengurangi efisiensi operasional. Oleh karena itu, penting untuk melakukan audit data sebelum migrasi sistem. Nah, ini merupakan best practice, yaitu melakukan data cleaning sebelum migrasi ke Shapshana. Sangat penting untuk memastikan kualitas data yang tinggi. Proses ini itu melibatkan identifikasi dan perbaikan kesalahan dalam master untuk menghindari masalah saat implementasi dan memastikan transisi yang lebih lancar selama proses migrasi. Nah, kesimpulan dari materi ini itu dengan Shapshana, manajemen persediaan bertransformasi secara menyeluruh menjadi lebih dari sekedar pencatatan stok. Sistem ini itu membawa efisiensi, transparansi, dan analitik secara real time, dan juga memberikan perusahaan keunggulan yang kompetitif dalam pengelolaan sumber daya dan keputusan bisnis yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya, mohon dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.